Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kak Saka amnesia, ini aku, Alana, sepupu kamu. Aku sama Kak Gabriel sudah mau menikah loh. Kamu katanya mau nikahin Kak Bia. Kalau aku sama Kak Gabriel sudah nikah dulu, masa kamu gak ingat itu, Kak? Saka menggeleng kuat, dia benar-benar tidak ingat apapun. Aku akan suruh Bianca ke sini. Kamu juga telepon Tante Alisa, Alana. Ucap laki-laki bernama Gabriel yang segera menghubungi adiknya, wanita yang sangat dicintai Saka dan juga wanita yang sangat terpukul dengan kepergian Saka. Kak, aku akan telepon Mami Al. Pasti Mami bahagia banget ketemu sama kamu, Kak Saka. Gadis itu mengukir senyum kebahagiaan sambil menghapus air matanya. Dia sangat bersemangat menghubungi bibinya yang merupakan ibu kandung Saka. Saka masih melanjutkan pekerjaan bersama rekan dan kedua calon pengantin sembari menunggu orang tuanya datang, hingga akhirnya wanita bernama Alisa itu benar-benar datang tepat bersamaan dengan Bianca yang merupakan wanita idaman Saka sebelum kehilangan ingatannya. Saka, suara teriakan itu mau tidak mau membuat Saka dan rekan-rekannya menoleh. Seorang wanita yang diyakini sebagai ibunya itu menangis haru saat melihat wajah putra yang selama ini dikira sudah meninggal. Saka, ini Mami, Nak. Wanita itu memeluk erat putranya dan tidak peduli jika Saka sedang bekerja. Tante, ini beneran Saka. Bianca yang juga datang ikut menangis haru tanpa berani memeluk Saka. Rasa bersalahnya semakin meningkat saat Saka menatapnya seolah orang yang sangat asing. Saka, Mami senang kamu kembali, sayang. Wanita bernama Alisa itu terus merangkul Saka dan menumpahkan kesedihannya. Saka, kamu tidak ingat aku? Aku sudah pakai cincin ini saat naik pesawat setelah pertemuan terakhir kita. Itu artinya aku menerima lamaran kamu, Saka, ucap Bianca sembari menangis. Tanpa mereka semua sadari, Maura melihat dan mendengar semua dengan jelas. Dia pun meneteskan air bening yang tanpa sadar telah mengalir deras membasahi wajahnya. Hatinya terasa sangat sakit saat mengetahui fakta bahwa laki-laki yang ingin ditemuinya ternyata sudah memiliki calon istri yang sangat cantik. Saka sudah bertemu dengan keluarga aslinya sekarang. Laki-laki itu tentu saja sangat bahagia bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Meskipun sebenarnya Saka belum mengingat apapun tentang mereka. Bianca begitu bahagia bertemu dengan Saka yang sudah membuatnya merasa bersalah selama beberapa bulan ini. Awalnya dia memang menolak Saka karena berpikir laki-laki tampan itu hanya terobsesi dan cinta monyet saja, sampai akhirnya Saka melamarnya di bandara. Saat itu, Bianca berpikir untuk menerima Saka jika sudah tiba di negara tujuannya karena beberapa bulan berikutnya semua pekerjaannya selesai. Oleh karena itu, Bianca menerima cincin lamaran itu dan memakainya saat di pesawat. Karena cincinnya sudah kamu kasih, aku akan bawa ini sebagai hadiah, ucap Bianca saat dirinya mendapat kejutan lamaran dari Saka kala itu. Kak Bia, serius gak mau nikah sama aku? Mau nikah sama bule beneran? Lihat nanti ya Kak, aku pergi dulu. Niat Bianca hanya ingin menggoda Saka. Dia benar-benar memakai cincin itu saat sampai di pesawat. Namun semenjak hari itu, Bianca tidak bisa lagi menggoda Saka. Dia malah mendapat kabar duka bahwa Saka telah meninggal dunia. Rasa kehilangan yang sangat dalam begitu Bianca rasakan. Apalagi dia kehilangan cintanya di saat baru saja menerima laki-laki itu.
Saat ini, gadis cantik yang usianya lebih tua dari Saka itu sedang menatap bahagia cincin pemberian Saka saat melamarnya di bandara. Saka, lihat sekarang, Bias sudah memakai cincin dari kamu. Kamu harus cepat ingat ya, biar kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sudah lama kamu tunggu, kata Alisa yang merupakan ibu kandung Saka. Saka kini menatap Bianca. Benarkah gadis cantik dengan mata sembab itu adalah wanita yang dicintainya? Aku seneng banget kamu kembali, Saka. Aku yakin kita akan memulai hubungan yang bahagia setelah kamu ingat semuanya. Bianca tersenyum memandangi wajah Saka yang sekarang terlihat lebih kusam dan kurang terawat. Mungkin wanita ini memang orang yang aku cintai dulu. Melihat senyumnya yang indah, memang aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Maura? Haruskah aku jujur dengan gadis itu? Sementara itu, setelah melihat langsung pertemuan Saka dan keluarganya, juga wanita yang sudah dilamar oleh Saka, Maura pun meninggalkan tempat itu. Dia sadar diri dan tidak ingin merusak pertemuan laki-laki itu dengan kehidupan yang sebenarnya. Maura pulang ke kampung dengan perasaan yang sangat kacau. Saat dia hendak membuka hati, gadis itu malah dipaksa merelakan orang itu. 2 kali kehilangan cinta bukanlah hal yang mudah bagi Maura. Dia harus mendapatkan pahitnya kehilangan sebelum memiliki. Ibarat bunga, Maura harus layu sebelum berkembang. Dia terus melamun seolah dunianya telah runtuh. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya menata hati dan hidupnya lagi. Kehilangan Faisal butuh waktu 3 tahun lebih untuk dia bangkit. Sekarang baru memulai untuk mencintai Saka. Dia harus mengubur dalam-dalam perasaannya itu. Saka terlihat sangat cemas setelah mendapat telepon dari Pak Rizal yang menanyakan Maura. Saka tidak tahu jika Maura ke kota untuk memberinya kejutan. Karena khawatir, Saka yang saat ini sudah pulang ke rumahnya pun menghubungi Malik untuk mencari tahu keberadaan Maura. Aku sempat kasih tahu Maura alamat pemotretan kita tadi. Tapi karena dia nggak datang, jadi ya aku pikir dia memang belum berangkat. Kamu sudah telepon Pak D? Sudah, dan Bapak bilang Maura pergi dari pagi. Terus dia kemana? Tanya Saka yang kini jadi semakin khawatir dan mulai panik. Jangan-jangan Maura ketemu orang jahat. Mana dia nggak punya HP? Bagaimana ini? Maura sampai di rumah dengan selamat. Seorang tukang ojek mengantarnya sampai di depan rumah Pak Rizal saat hari sudah gelap. Pak Rizal yang mendengar suara motor berhenti di depan rumah seketika langsung keluar untuk mengecek siapa yang datang malam-malam begini. Betapa kagetnya Pak Rizal saat melihat Maura yang datang dengan wajah kuyuh dan terlihat lemas. Setidaknya Pak Rizal bisa bernafas lega karena putri angkatnya itu telah kembali pulang dengan selamat. Ayah, sapa Maura saat melihat sang ayah keluar menyambut kedatangannya. Kamu dari mana, Nak? Kenapa pulang sendiri? Jojo mana? Tanya Pak Rizal berpura tidak mengerti. Meski memang sebenarnya tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi dengan Maura, tapi Pak Rizal tahu bahwa Maura tidak jadi menemui Jojo alias Saka. Tadi aku ketemu teman ya, jadi aku belum sempat ketemu Mas Jo, jawab Maura berbohong. Dia tidak ingin menceritakan apa yang dilihatnya hari ini. Laki-laki yang dipanggilnya Mas Jo ternyata adalah Saka dari keluarga Hartono yang sangat terkenal dengan kekayaannya.
Maura tidak mau lagi berurusan dengan keluarga kaya raya seperti keluarga Hartono. Jika dia membuat masalah dan melibatkan nama besar mereka, mungkin jati dirinya akan cepat terungkap. Lagi pula, Saka juga sudah memiliki tunangan. Tidak baik merusak hubungan orang lain. Dari awal pertemuan mereka, Saka sudah memiliki tambatan hati. Maura hanyalah orang yang menolong dan merawatnya, itu saja, tidak lebih. Ayah telepon Mas Jo cari kamu, tapi kamu nggak ada. Kamu nggak punya HP, bikin ayah khawatir, Ra. Biar Maura istirahat dulu ya, kasihan dia. Pasti capek banget, kata Bu Rizal yang kemudian menuntun Maura untuk masuk ke rumah. Maura memang sangat butuh istirahat saat ini karena bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi hatinya juga.